Oke, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Karena bagi saya ini merupakan momen yang membahagiakan. Karena apa? Pada kesempatan hari ini saya sudah memasuki semester 2 PPG calon guru 2026 gelombang 1. Kenapa begitu semangat? Ya karena memang di satu sisi perjalanan saya hampir selesai ya, tapi di sisi lain juga banyak tugas yang akan saya hadapi ya. Sampai bingung mau ngomong apa ya, karena memang ya beberapa saat kemarin saya coba lihat LMS, ternyata sudah hilang semua mata kuliah di semester sebelumnya, tapi kok tiba-tiba langsung banyak mata kuliah yang di semester 2 dan lebih banyak ternyata ya, dari segi tugas-tugas, kemudian tuntutannya juga sangat banyak. Tentu ini menjadi bahan refleksi bersama bagaimana menghadapi semester 2 ini ya. Nah, ngomong-ngomong, di video ini sebenarnya mau bicara lebih apa ya? Kita mau merenungkan sejenak apa yang kita hadapi di semester pertama, kemudian semester 2 ini sekarang mau gimana sih? Nah, makanya kan kalau di LPTK ini biasanya dikasih semacam orientasi ya. Nah, di awal semester 2 ini juga diberikan orientasi oleh kampus tercinta Universitas Sanata Dharma, dan banyak hal yang dikemas di sana ya, bukan sekedar hanya kayak orientasi mahasiswa mau masuk kuliah ya. Saya juga jarang sebenarnya menjumpai ada orientasi di awal semester baru ini ya. Bagi saya merupakan hal baru, dan bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke videonya. Oke, jadi dari ceritanya dulu ya, ini sebenarnya lebih banyak apa namanya, cerita yang dulu-dulu sih, nggak ada yang teori-teori atau kritik ya, nanti segmen lain untuk itu. Tapi yang bisa saya ceritakan sebenarnya semester 1 udah selesai dan sekarang udah masuk semester 2. Kemudian dulu itu kan semester 1 ditutup dengan sebuah kuliah umum, ya seminar lah ya, yakni tentang kampanye anti bullying, dan sangat mengkagetkan karena ada tugas membuat film ya anti bullying gitu ya. Nah, itu harapannya dikerjakan oleh mahasiswa selama tempo 1 bulan, dan nanti di puncaknya yang bertepatan dengan kegiatan orientasi itu nanti diberi semacam apresiasi melalui pameran gitu ya. Nah, jadi selama sebulan dari hari ini saya membuat video, kurang lebih ya masih masa-masa orientasi ya ini ya, itu mahasiswa diminta membuat film gitu ya. Jadi udah selesai ini, udah pameran juga kemarin ya, dan seru, sangat seru sebenarnya, karena dulu jarang sih kalau semesteran itu kan biasanya liburan ya, udah gitu ya, nggak usah ada kerjaan. Tapi di PPG ini diminta untuk membuat video tentang perundungan ya, bullying gitu, dan nanti bagaimana bisa dipamerkan ya melalui pameran gelar karya. Nah, akhirnya emang para mahasiswa termasuk saya juga harus bekerja keras gitu supaya selesai gitu, ada deadline-nya. Dan kemarin di tanggal berapa ya, lupa saya, intinya selama 3 hari itu dialokasikan untuk yang pertama adalah kegiatan persiapan dulu untuk pameran filmnya, kemudian yang kedua itu orientasi dan puncak pamerannya, dan hari ketiga sebagai penutup ada wawasan kebinekaan. Nah, kurang lebih di hari yang pertama itu emang nggak terlalu banyak kegiatan sih, tapi dari pihak kampus tuh
memberikan semacam apa ya kemarin ya namanya ya, refleksi atau apa ya. Jadi dengan dosen pembimbing akademik itu pertemuan gitu loh, pertemuan DPA namanya ya. Jadi DPA itu kemarin mengemas acaranya semacam refleksi bagaimana kita meninjau semester 1 kemarin itu apa yang kita peroleh. Lalu harapannya apa sih di semester 2 gitu loh. Karena memang kuliah PPG kan cuma 2 semester ya. Jadi memang momen selama 2 semester ini harus sangat dirasakan dan direfleksikan sekali ya. Terlebih memang kegiatannya itu kan cuman cepet ya. Jadi ya memang cepet dan juga di dalamnya melelahkan. Nah, kadang mahasiswa itu ada yang merasa burnout atau lelah atau kesel atau stres. Nah, itu akhirnya melalui kegiatan bersama DPA itu untuk menyemangati atau memberikan semacam semangat baru ya, supaya semester 2 itu lebih bisa dijalani dengan penuh kesungguhan gitu ya. Nah, kurang lebih kemarin kegiatannya ya 1-2 jam lah ya. Kemudian jam 4 ditutup dengan makan ya kan, itu yang paling disukai. Tapi sebenarnya ya di jam 10 itu kan ada kegiatan untuk menghias kelas, persiapan untuk pameran. Nah, kemarin sempat nggak jalan karena emang ya susah kalau liburan suruh berangkat ke kampus on time susah ya. Tapi akhirnya emang berjalan setelah kegiatan bersama DPA kurang lebih kemarin sampai jam setengah 6 ya di kampus buat tata-tata gitu ya. Dan selesai dengan segala dinamikanya menghias kelas kayak masih anak sekolah ya. Jadi kayak dia ya yang penting bagus lah biar nggak kayak kelas kosong banget gitu. Nah emang ya koordinasinya kurang sih jujur aja, karena mungkin ya ada konflik sana sini, kemudian juga mungkin masih pada capek ya. Tapi yang bisa direfleksikan ya emang komunikasi itu penting akhirnya ya, komunikasi kemudian pantang menyerah gitu ya, sehingga hari pertama setelah mungkin liburan panjang tidak menginjakkan kaki ke kampus itu menjadi momen yang sangat krusial ya, bagaimana kita mengembalikan semangat untuk kembali lagi berkuliah ya. Oke, lanjut ke hari kedua, itu ada 2 aktivitas, 2 kegiatan ya. Yang pertama itu ada orientasi PPL atau orientasi semester 2 ya, kita sebut aja gitu ya. Jadi kegiatannya dibuka, yang pertama ada pengenalan sebenarnya. Semester 2 ini mau ngapain sih? Mau apa aja yang dikerjakan yang menjadi proyek-proyek mahasiswa itu apa sih gitu. Jadi jelaskan kemarin bersama Bapak Kaprodi, Pak Rohandi. Dan kemarin sebenarnya ya agak shock ya karena tugasnya banyak, mata kuliahnya banyak, dan ternyata di sekolah semakin lama. Kalau kemarin cuma 3 hari, dari hari Selasa sampai hari Kamis, sekarang mulai dari hari Senin, jadi 4 hari di sekolah. Total kemarin saya lihat 48 hari sampai besok bisa UKPPG ya. Nah itu kurang lebih 4 bulan mungkin ya, sampai Oktober atau November gitu. Cepat memang. Seharusnya kan memang 1 semester itu penuh ya, 6 bulan ya, tapi mungkin karena mengejar tahun ajaran baru ya udah dicepetin. And banyak sebenarnya di sana apa ya, keseruan, karena setelah orientasi ya kita jadi tahu ternyata waktu kita itu semakin pendek ya, dan tuntutannya banyak seperti jurnal gitu ya. Kemarin ada suruh buat buku refleksi juga harus diterbitkan ISBN, waduh, jurnal ya kan, mungkin aduh semakin lelah. Tapi belakangan ini emang saya melihat kalau ternyata tugas-tugas itu paling mudah ya emang harus dikerjain satu persatu. Artinya emang kita harus mulai, walaupun banyak sekali tugasnya ya. Dulu saya masih ingat semester 1 itu ya memang
pertama kali masuk berat rasanya karena banyak sekali tugasnya ya. Tapi setelah semester 1 terlewati, ya udah semester 2 itu kayak ya bisa lah kita ya, masih bisa bertahan gitu. Karena bagi saya memang persoalan di PPG ini masih batu loncatan sebenarnya. Hanya hanya apa ya, ini itu belum ada apa-apanya. Kan bisa menjadi semacam batu loncatan di masa depan. Nah, makanya kalau di masa depan ada persoalan yang lebih tinggi, ini kalau di PPG aja udah merasa lelah, ya berarti kita belum pantas untuk masuk ke masa depan, bukan? Ya kan? Nah, maka dari itu lanjut di akhir orientasi, lanjut kegiatan kedua itu ada apa ya kemarin ya? Kok lupa? Ya, wawasan bukan, belum. Itu setelah itu tuh ya kegiatan pameran ya, sorry. Pameran dulu, pameran gelar karya. Itu gini, ceritanya kan nanti di setiap kelas kan udah dibagi per kelas di beberapa ruangan gitu yang udah dihias, nanti suruh untuk voting gitu ya, voting mana yang paling bagus gitu. Caranya dengan setiap kelas 17 mahasiswa muter gitu, saling muter, nanti kasih suara terbanyak dari 3 opsi, nanti kasih yang mana gitu, ada bintang, hati, sama emoticon ya. Nah itu nanti dimasukkan ke kotak, nah, nanti yang terbanyak menang gitu, simple. Nah, jadi kemarin ya suruh maju siapa perwakilan untuk ngambil suaranya, nanti dibagi ke kelas gitu ya, dan saya juga yang mengambil, mengkoordinasi, akhirnya juga harus yang bertanggung jawab. Dan di kelas kan di bahasa itu kan cuman berapa sih ya, 20 orang yang hilang satu, dan satu lagi nggak tahu kemana, mungkin akan kembali lagi. Jadi di bahasa itu mungkin cuma 18, dan di situ diminta untuk 17 muter. Jelas satu ini yang siapa yang mau jaga ruangannya gitu ya, kan ada yang operator buat nyetel film sama memberi apa namanya sambutan, mari datang nonton film. Nah itu kemarin akhirnya juga saya yang menjadi apa namanya tuan rumahnya ya, yang menjaga bootcamp dari kelas saya. Ada sih teman saya yang akhirnya juga mau membantu gantian gitu, jadi dia suruh saya minta nonton dulu, nanti tukeran aja kalau dia udah apa capek atau udah separuhnya gitu baru gantian saya. Dan akhirnya di kelas nonton film. Jadi ada 8 kelas saling puter-puteran, saling memasuki ruangan kelas yang dihias dan dijadikan tempat buat nonton gitu. Akhirnya di situ semua pada menilai dan saya mengoperatori kegiatan nonton ya di kelas. Di situ ya emang beda banget sih kelas yang dikit sama kelas yang banyak, dan kelas yang niat dan kelas yang kurang niat gitu. Kenapa gitu? Di kelas saya mungkin oke lah, mungkin biar persiapannya gini ya. Tapi setelah nonton di kelas lain, wah niat banget kelas lain, itu ada yang dibikin kayak bioskop, tiket-tiket popcorn, makan gitu, refleksi gitu. Jadi nggak kepikiran ya kemarin ya. Tapi akhirnya saya inisiatif lah, nggak ada yang kepikiran loh, suruh dibikin yang agak kreatif gitu. Ya saya akhirnya bikin videonya itu saya upload di YouTube saya ini, terus saya kasih thumbnail gitu, thumbnail yang kayak ala-ala film gitu ya. Jadi apa ya, ada semacam backgroundnya gitu kan, ditampilkan di LCD gitu ya, biar kayak ada film gitu. Lalu emang saya kasih tambahan kepada teman-teman yang nonton tuh, dipersilahkan buat nanti berkomentar di kolom komentar gitu ya. Saya bebaskan mau kritik, saran, cacian, hinaan, pujian, kebanggaan, saya silahkan bagi teman-teman untuk memberikan, karena emang di situ saya nggak membatasi gitu, mau apa yang mereka apa munculkan gitu, reaksinya seperti apa gitu ya. Dan akhirnya emang lihat dari hasil teman-teman yang lain, wah ternyata emang kelas lain juga niat-niat gitu loh.
kelas saya mungkin kurang gitu ya. Alhasil balik udah full ya, balik ke ruangan utama itu ya udahlah. Sekarang akhirnya kita harus mendengar hasil dari kejuaraan. Jadi kelas saya itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya udah tahu sih bakal kalah, tapi ada hal yang mengejutkan karena memang di situ ada kecurangan ternyata ya. Ada kecurangan yang akhirnya sebenarnya bukan kecurangan sih, mungkin kesalahan sistem ya kan. Di kotak pilihan saya kan sebenarnya ada 2 kotak yang sisa pilihan yang lain, yang misal kita mengajukan hati gitu kan, yang 2 opsinya dibuang ke kotak reject gitu. Nah di kotak pilihan yang di kelas saya itu ternyata banyak sekali suaranya gitu. Yang kelas lain normal ya kan, ada juga yang hilang sih suaranya, ada yang kelebihan atau hilang ya, kurang lebih juga error gitu. Jadi mungkin ada yang memasukkan gitu, ada yang memasukkan double atau salah memasukkan di kotak pilihannya, jadi yang kelas bawah itu banyak banget. Sempat terjadi kekacauan, chaos, karena emang gini ya, karena ada 2 juara yang ditentukan atau dibuat semacam pilihannya gitu. Pertama 1 juara yang dari pilihan para mahasiswa, jadi voting suara terbanyak gitu, sama juara berdasarkan pilihan narasumber gitu. Jadi ada 2 perspektif. Nah, pengambilan keputusan ketika juaranya dari voting itu membingungkan. Kan ada yang kelas benar-benar bagus itu juga dapat skor tinggi, tapi nggak terima sama kelas saya karena mungkin filmnya nggak seberapa, kok suaranya banyak banget. Terus juga emang suaranya nggak murni sih, emang dari suara kesalahan sistem gitu loh hasilnya gitu. Nah akhirnya emang diputuskan dengan cara by narasumber yang memutuskan lagi. Jadi udah di luar ekspektasi, di luar peraturan yang ditentukan kan. Kan awalnya ada juara terbaik ya kan, terbaik karena pilihan dan terbaik karena pilihan narasumber. Nah, berarti kan kalau dua-duanya pilihan narasumber ya udah, kita muter-muter itu tadi nggak ada gunanya masukin suara ke kotak gitu. Ya udahlah, kita terima aja lah. Tapi sebelum akhirnya menerima, termasuk kelas saya menerima dengan lapang dada, itu wah kekacauan sangat hebat. Pada saling maki-memaki ya kan, saling misuh, saling mengucapkan kata-kata kasar ya, termasuk saya juga sih aslinya. Karena emang di situ mungkin agak kecewa ya, karena pilihannya akhirnya dipilih dengan narasumber gitu. Narasumber akhirnya mengocek kembali, wah akhirnya kelas ini yang juara karena kualitasnya juga bagus gitu. Berarti selain suara ada aspek narasumber. Nah itu sebenarnya bukan kelas saya doang yang marah, karena kelas yang lain gini, harapannya kan udah diurutin juga yang terbanyak sama yang paling sedikit siapa, jadi udah kelihatan. Nah sebenarnya semua kelas juara 1 sampai 8, tapi yang juara 3, 4, 5, 6 gitu kok diambil urutannya berdasarkan pilihan narasumber. Nah, apa gunanya diurutin suara terbanyaknya? Apa gunanya pilihan muter-muter kelas, ngias kelas? Kita tahu gitu emang diumumin online aja kan, suruh narasumber yang nonton terus dibilangin di Zoom gitu ya. Aneh emang ya. Tapi oke lah ya, mereka yang ahli, sudah pakar-pakar perfilman ya kan, sudah dipercaya secara internasional mungkin secara nasional oleh presiden untuk membuat semacam penilaian. Tapi oke lah, alhasil saya nggak ada masalah. Dan hari itu emang ada yang menang, ya udahlah, kita di sini belajar untuk menerima kekalahan gitu ya, karena wajar ada yang menang ada yang kalah dalam suatu perlombaan. Kelas saya itu kebetulan yang menang masih menang sih karena semua menang ya, itu yang maju kemarin teman saya yang jadi tokoh utama film,
Akhirnya ya udahlah, suruh dia aja yang bawa pulang hadiahnya gitu, roti gede ya buat dia lah, karena dia mungkin yang berperan utama dalam film, jadi dia dapat apresiasi yang utama, nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya emang sore itu ditutup dengan kegembiraan dalam kemarahan. Ya nggak apa-apa sih, tapi setelah itu juga masih ada kegiatan yang penting di hari yang terakhir, hari ketiga, yakni adalah wawasan kebinekaan. Hari yang ketiga ini sebenarnya tentang apa ya, mungkin workshop ya lebih tepatnya ya, workshop untuk memberikan pemahaman tentang kebinekaan ya, keberagaman di Indonesia kepada para mahasiswa PPG. Nah ini mungkin kalau di tempat teman-teman mungkin yang diterima itu ya apa namanya, tentang bela negara ya. Kalau di kampus saya mungkin nggak mau terjun ke barak militer gitu ya, mungkin kurang relevan ya. Akhirnya ya lewat kegiatan kebinekaan saja di kampus, indoor ya. Kemarin kegiatannya dibuka dengan sambutan dari Bapak Kaprodi lagi, kemudian akhirnya dilanjutkan kegiatan oleh narasumber. Nah sebelum masuk ada apa ya, surprise atau kejutan nih, karena kayak diberi bingkisan dulu. Biasanya kan bingkisan di akhir ya, udah mau pulang kondangan gitu dikasih semacam kayak tas atau apa yang isinya kayak apa, alat-alat tulis atau cindera mata. Nah kalau kemarin tuh dikasih tas tulisannya PPG USD, itu ada apa namanya, buku, bolpen, spidol gitu, macam-macam lah. Dikira itu buat hadiah gitu, ternyata emang itu menjadi sebuah apa namanya ya, alat-alat atau properti yang digunakan untuk kegiatan workshop nanti. Dan benar, di kegiatan workshop akhirnya para narasumber itu meminta kami untuk menggunakan beberapa alat media yang diberikan tadi di awal. Untuk yang pertama itu kemarin ada 3 narasumber ya kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih ya sangat seru sih. Saya sampai lupa nih kegiatannya ngapain. Mungkin yang pertama kemarin tuh tentang itu ya. Jadi supaya mengenal semuanya, jadi diberikan semacam arahan bersama agar menemukan teman-teman yang sesuai dengan nomor tempat duduknya. Jadi di belakang tempat duduk yang diduduki semua mahasiswa itu udah dikasih nomor. Nah nanti berkumpul, saling berkumpul, lalu di situ nanti kan bisa saling kenalan, itu kan keberagaman, terus temanya bertemu dengan teman-teman lain yang beda bidang gitu ya, supaya lebih akrab gitu ya. Akhirnya juga mengenal banyak teman di situ dari PGSD, matematika, BK gitu ya. Di situ akhirnya gini, gamenya itu disuruh nempelin stiker ke orang yang jadi minoritas gitu loh. Jadi dikasih semacam 2 pilihan, misal Denny Caknan atau Bernadia. Kalau cewek-cewek kan pilihnya Bernadia, makanya nanti yang pilih Denny Caknan yang paling dikit, nah dikasih stiker. Jadi yang minoritas dapat stiker. Nah kemarin seru sih di situ karena bisa nempelin stiker ke temen gitu ya, ke mukanya, ke bajunya gitu kan, kayak kepuasan batin gitu ya. Ya semacam pembulian sih, tapi pembulian yang halus gitu. Karena stikernya juga Hello Kitty gitu, terus apa gitu ya, SpongeBob atau apa. Terus kegiatan kedua itu bersama narasumber yang berbeda, itu bermain peran ya. Jadi seperti apa ya, kalau kemarin itu sebenarnya ada mungkin di beberapa mata kuliah itu membagi ada dari perspektif kepala sekolah, murid, guru, orang tua. Nah itu kemarin coba diberlakukan oleh narasumber ketika kamu menjadi sebuah atau seorang kepala sekolah atau guru gitu, terus ada kasus apa gitu, bagaimana gitu, tanggapannya atau perannya itu gimana. Jadi emang ada mini drama kemarin. Beberapa teman juga kemarin maju buat menampilkan
hasil role play mereka ya. Saya nggak kebagian kemarin ya. Tapi emang di situ diberikan semacam ya situasi konkret ya. Gimana kalau di sekolah itu kita menghadapi situasi yang agak apa ya, menuntut kita punya sifat kebinekaan, toleransi ya kan. Itu gimana coba kalau kita besok di sekolah ya, misal jadi guru yang menerima murid yang mungkin beda agama gitu atau beda keyakinan, mungkin punya karakteristik kebutuhan khusus gitu. Nah, sifat kita itu atau sikap kita gimana gitu ya. Dan tadi siang saya lihat foto-foto di apa namanya HP itu, wah masih lucu ya sebenarnya, lihat apa teman-teman gitu pada main peran gitu ya, kayak di bahasa gitu ya, ada drama gitu ya. Lalu lanjut yang di hari ketiga itu yang terakhir penutupnya, emang yang menjadi apa ya, kegiatan paling seru mungkin ya, karena mungkin di situ diminta untuk nyanyi-nyanyi ya tentang lagu apa kemarin ya, itu lagu seru banget tuh, jadi suruh nyanyi bareng gitu. Awal-awal sebenarnya diminta untuk itu sih, yang ada beberapa mahasiswa maju ke depan terus diminta untuk telepon ke orang tua gitu ya. Seru sih kayak gitu ya, agak menyentuh ya. Dan kalau menurut saya dari seluruh kegiatan itu bagus sebenarnya untuk mengawali semester 2, karena semester 2 itu berat dan saya sudah lihat LMS-nya ternyata juga berat-berat sekali. Mungkin yang bisa dievaluasi atau menjadi bahan refleksi bersama itu mungkin ya, pemahaman mahasiswa itu masih seperti anak S1 mungkin ya, karena rasanya kalau semester 1 ke 2 itu inginnya ada jeda libur gitu, dan kegiatan kemarin rangkaiannya mungkin menyita waktu libur mahasiswa, sehingga memang rasanya agak males gitu ya, mungkin rasanya masih kurang libur dan tiba-tiba udah masuk aja gitu. Akhirnya memang kita harus memahami bersama bahwa tanggung jawab kita sebagai calon guru, terlebih lagi yang mengikuti PPG ini, harus akhirnya tiba pada posisi bahwa kita itu harus dewasa sebagai seorang pendidik ya, bukan hanya yang menuntut semacam periode atau masa-masa santai terus kemudian nanti kita langsung dapat manfaatnya atau kenikmatannya. Ya misal kalau ada libur itu kan sering dimanfaatkan untuk healing atau hanya santai-santai ya. Tapi mengingat kemarin banyaknya kegiatan, sebenarnya liburan itu lebih untuk mengisi kegiatan yang lebih produktif gitu. Dan saya coba untuk mengisi kegiatan itu seproduktif mungkin. Jadi misal hari Sabtu atau Minggu ya, misal ya bisa baca-baca gitu. Mungkin yang bikin video kayak gini itu kan juga memerlukan waktu ya. Jadi ya kadang dialokasikan di hari-hari tertentu yang slow atau yang nggak sibuk gitu ya. Nah makanya kemarin mungkin yang bisa diberikan atau tanggapan saya terhadap kampus mungkin ya emang komunikasi aja sih. Karena kadang nggak terduga ya. Ini aja kemarin yang workshop kebinekaan juga dikasih tugas itu, dan ini kemarin juga belum selesai sih. Mungkin jadi ada semacam sikap sanksi ya kalau workshop di kampus ini. Wah ini pasti ada tugasnya ini ya. Nah itu yang ditakutkan ya. Karena memang harapannya kalau ke kampus itu cuma datang nyimak, dapat makan pulang gitu ya. Tapi harapannya kan lebih sebenarnya dari pihak kampus, dari workshop itu mahasiswa secara kompetensi meningkat gitu. Nah itu yang harus diperbaiki mungkin ya, komunikasi terus mindset mahasiswa sendiri gitu, sehingga di waktu yang sangat sempit ini ya kita bisa manfaatkan segala waktu ini untuk hal-hal yang positif ya. Karena
besok setelah lulus ini ya mungkin kita udah nggak ada waktu ya untuk kegiatan seperti ini, untuk belajar. Ini kan kita mengalokasikan waktu untuk belajar sebenarnya ya. PPG ini kan dasarnya kan kita mau ingin lebih profesional, makanya kita memilih untuk kuliah lagi. Makanya ya dimanfaatkanlah dengan serius dan sepenuh hati, karena besok setelah dapat serdik kita bukan lagi mahasiswa lagi, kita adalah guru yang profesional. Mungkin gitu teman-teman, terima kasih sudah nonton. Nggak jadi video pendek ini karena saya akhirnya banyak ngomong. Terima kasih sudah menonton.